Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam ibadah teduh pagi pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai acara kita, mari kita mengambil saat teduh. Jangan sendiri tanpa membawa diriku kepada segala kebenaran. Agarku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Beri syukur dalam simfoni nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya Tuhan, pada pagi ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, renungan yang akan kami dengarkan bersama Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di tangan kuasa kasih Tuhan, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, renungan pagi ini. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, sehingga hanya kuasa Roh Kudus sendiri
yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ke-30 yang demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Adapun nas pada renungan pada pagi ini terambil dari ayat Roma 8 ayat yang ke-28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini kami beri judul campur tangan Tuhan dalam hidup orang percaya. Dalam hidup ini setiap orang pastilah pernah mengalami yang namanya kekecewaan, yang namanya sukacita dan juga duka cita. Pernah mengalami tertawa ataupun menangis, pernah juga mengalami saat sulit atau saat yang melegakan, keberhasilan atau kegagalan, kemenangan atau kekalahan. Tetapi puji Tuhan, karena bagi orang percaya, orang yang menerima Kristus, yang telah menerima Kristus, kepada mereka akan selalu ada pengharapan, yaitu jika ia mengimani firman Allah sebagaimana tertulis dalam nas kita Roma 8 ayat 28 di atas. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa segala peristiwa yang terjadi, yang kita alami, itu bukan suatu kebetulan belaka, tetapi semuanya ada dalam rencananya, karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, Ia tidak tinggal diam dan membiarkan manusia begitu saja, tetapi Ia
juga turut bekerja di dalam segala aktivitas kehidupan umatnya. Kalau ayat di atas mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu berarti bahwa Allah turut campur tangan dalam segala situasi dan kondisi apapun, baik dalam keadaan yang menyenangkan atau peristiwa yang buruk dan tidak menyenangkan sekalipun. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk mempelajari serta memahami cara Tuhan bekerja, karena Ia tidak pernah berjanji bahwa kehidupan orang-orang percaya yang telah menerima Kristus akan terbebas dari masalah. Bukankah ungkapan mengatakan bahwa tanpa melewati gelombang dan badai tidak akan pernah dihasilkan nahkoda yang handal. Dengan demikian, tanpa melalui ujian dan penderitaan dalam hidup ini, maka tidak akan dihasilkan orang-orang yang memiliki iman yang kokoh dan teguh. Justru di balik semua masalah kehidupan yang sulit, selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah, yaitu antara lain Tuhan menghendaki membawa orang lebih dekat kepada Kristus, dan agar mereka bergantung kepadanya. Sebaliknya, jika sesuatu berjalan mulus tanpa masalah, hal ini sering membuat orang menjadi terlena dan iman pun menjadi tidak dapat bekerja secara maksimal. Kitab Ayub mengatakan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena Dia yang melukai tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayub 5 ayat 17-18. Tetapi yang perlu diingat jemaat yang dikasihi Tuhan, yang perlu diingat dan dipahami adalah bahwa pertama-tama Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses lebih penting daripada jawaban doa. Pada umumnya manusia dan orang-orang percaya sekalipun ingin segala sesuatunya serba cepat atau instan, ingin secepatnya mendapatkan yang dimaui atau diinginkan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya. Ada banyak contoh dalam Alkitab mereka yang harus menjalani proses yang dikehendaki Tuhan sebelum Tuhan mewujudkan rencananya. Contohnya Yusuf, dia harus mengalami berbagai macam ujian dan penderitaan sebelum pada akhirnya Tuhan menjadikan Yusuf pimpinan di Mesir. Musa juga harus mengalami pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun untuk Tuhan menjadikan pemimpin bagi bangsa Israel yang memang dikenal tegar tengkuk.
Dan masih banyak contoh yang lain di dalam Alkitab. Yang kedua, Allah berkenan memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan mau memakai seluruh kapasitas yang ada pada kita. Tetapi Ia tidak akan memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja. Kitab Amsal mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Amsal 6 ayat 6-8. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berharap Tuhan akan mengerjakan yang terbaik bagi masa depan jika kita hanya bermalas-malasan dan bersantai saja di rumah. Tuhan menghendaki ada perjuangan atau usaha yang harus kita lakukan atau jalani. Pertanyaannya, kepada siapakah kemudian Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28 yang menjadi ayat mas hari ini dengan tegas mengatakan, kepada mereka yang mengasihi Tuhan, kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di saat persoalan hidup menghampiri kita, apakah itu masalah keluarga, pekerjaan, masalah pelayanan atau bisnis dan lain sebagainya, seringkali orang menjadi marah dan putus asa. Mereka tidak lagi mau berdoa dan mulai meragukan atau tidak percaya, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini akan terlihat apakah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun semuanya, bahkan yang buruk sekalipun diizinkan terjadi. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencananya tidak akan goyah, sekalipun persoalan hidup datang bertubi-tubi. Dia tetap percaya dan tetap menjalaninya dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi sesuatu yang baik. Hari ini setelah merenungkan firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik ataupun buruk, Tuhan tetap campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati hidup kita untuk selalu memuliakan nama-Nya. Amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka
Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang untuk menyampaikan doa syafaat kami. Khususnya kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat yang lanjut usia, jemaat yang sakit dan menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Juga kami berdoa untuk pendeta kami, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kuasa kasih-Mu. Tuhan, Engkau lawati yang lanjut usia, yang sakit. Juga Tuhan, untuk para pendeta, para penatua, komisi-komisi, Tuhan, limpahi dengan kasih-Mu para simpatisan, agar mereka dapat melakukan peran-perannya mengikuti pimpinan dan kehendak-Mu semata. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk seluruh program dan ibadah tahun 2022 di GKI Gayung Sari. Tuhan berkati juga agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Demikian Tuhan, kami hendak berdoa untuk
proses pencalonan penatua pada periode 2002-2025. Tuhan, kiranya Engkau akan menuntun, memimpin, sehingga ya Tuhan ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang siap dan bersedia menerima panggilan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, sehingga mereka yang akan terpilih seperti yang Kristus kehendaki. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pergumulan kebutuhan akan pendeta di GKI Gayungsari. Tuhan tolong, Engkau akan campur tangan siapa gembala sidang yang boleh melayani di GKI Gayungsari. Tuhan tuntun tim yang telah dibentuk untuk pemanggilan pendeta kami. Bapak, juga kami berdoa untuk proses perizinan gereja. Tuhan juga campur tangan, biarlah proses perizinan ini dapat terwujud segera ya Tuhan, sehingga secara legalitas gereja kami memenuhi persyaratan semuanya. Tuhan berkati tim yang telah dibentuk, Tuhan berkati, jadikan efektif tim ini untuk mengurus seluruh perizinan. Kami juga hendak berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam di berbagai tempat di negeri ini. Tuhan, Kau berkati, khususnya pemerintah, biarlah terasa kehadirannya dimanapun bencana terjadi, dan mereka yang terdampak juga mendapatkan pertolongan sebagaimana seharusnya. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau berkati, dan Engkau senantiasa lawati mereka. Juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk pemerintah negeri ini, pemerintah bangsa kami yang masih dalam proses penanganan COVID-19, Tuhan, COVID Corona. Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan segala variannya. Tuhan, lebih-lebih ada kecenderungan meningkat varian baru di berbagai negeri ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati, tolong agar pemerintah dapat segera menangani dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan, Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Juga kami hendak berdoa untuk masyarakat sekitar gereja kami. Tuhan, Kau berkati masyarakat di sekitar gereja kami, RT RW di tempat gereja kami berada. Tuhan, Kau berkati mereka, sehingga ya Tuhan keberadaan GKI Gayungsari boleh memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di sekitar gereja kami. Tuhan, kami hendak juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa negara ini, Tuhan limpahi dengan kasih-Mu. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan senantiasa tuntun sehingga pemerintah negeri ini dapat menyelesaikan tugasnya hingga selesai pada 2024, dan Tuhan, Kau akan pimpin, berkati pemilihan umum nanti sehingga akan terpilih presiden sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat dan bangsa kami, presiden yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Surabaya. Tuhan berkati kota Surabaya, Tuhan limpahi dengan kemurahan berkat Tuhan untuk Pemprov maupun Pemkot Surabaya, sehingga mereka dapat melayani masyarakat, mengutamakan masyarakat, memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah dengan semuanya itu ya Tuhan, nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan di Surabaya. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini. Kami juga hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia dan sakit, yang masih dalam pemulihan. Kami hendak berdoa untuk yang pertama untuk Ibu Susana Indrawati, Ibu Pariah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya,
Saudara Andre, Ibu Nani S. Johnson. Kami juga berdoa untuk Ibu Hana Wang, Ibu Pendeta Emeritus Rinsin Suryono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Liranti Ponto, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Ruli, Bapak Gino, Ibu Liliana Santoso, dan mungkin masih ada yang lain Tuhan yang tak dapat tersebut. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka yang sedang dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh, mereka yang dalam keadaan ataupun masuk usia lanjut. Tuhan juga berkati mereka, lawati mereka dengan kasih-Mu, dan biarlah ya Bapa, Tuhan senantiasa memelihara mereka dan memberkati mereka, menolong yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga penanganan oleh dokter maupun para medis. Biarlah Tuhan berkati obat-obat yang diberikannya sehingga efektif dapat menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang maha sempurna. Tuhan mengetahui akan kebutuhan-kebutuhan kami, dan untuk semuanya ini kami serahkan Tuhan. Doa kami ini, doa syafaat kami ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat Allah kami. Terima kasih Tuhan. Amin.